Halo semua, selamat pagi dari sini. Mari kita lanjutkan pembacaan di Yohanes yang pasal ke-15. Sebelum kita mulai, mari kita doa sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon Engkau berkati pembacaan firman-Mu hari ini, supaya kami boleh mengerti dan semakin mengenal-Mu. Roh Kudus pimpin kami, singkapkan firman Tuhan ini kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di sini Tuhan Yesus mengambil perumpamaan, dia sebagai pokok anggur dan kita sebagai ranting-rantingnya. Tadi di awal pasal 15 ini, Tuhan itu bilang bahwa setiap ranting-ranting yang tidak berbuah itu dipotongnya. Dan setiap ranting-ranting yang berbuah itu dibersihkannya supaya menghasilkan lebih banyak buah. Ya, jadi Tuhan memberikan perumpamaan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu supaya membuat kita lebih mengerti bahwa di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam arti tidak dapat hidup sesuai kehendaknya, tidak dapat hidup melakukan apa yang diinginkan Bapa, dan kita tidak dapat melakukan apa yang menjadi rancangan Tuhan itu tidak bisa digenapi dalam kehidupan kita jika kita hidup di luar Yesus. Ya, jadi kehendak Bapa itu yang untuk kehidupan kita ada di dalam Kristus. Dan yang berbuah ini yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan kita, ya, perbuatan-perbuatan yang seperti yang dilakukan Tuhan Yesus dulu, itu juga bisa terlihat di dalam kehidupan kita, buah-buahnya. Jadi buah-buah ini ada tertulis di dalam kitab Galater, itu bahasa Jerman, tapi bahasa Indonesia kitab Galatia, bahasa Indonesia Galatia. Di sana bisa ada tertulis buah-buah Roh Kudus, yaitu buah-buah kasih, kesabaran, kelemah lembutan, damai. Totalnya ada 9, ya. Jadi saya nggak akan bahas dulu di sini, tetapi apa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah buah itu adalah buah-buah perbuatan kita, hasil dari hubungan kita, hasil dari kita itu ada terhubung, ada keakraban, dan hasil dari bahwa kita ini tetap tinggal di dalam Yesus dan akan menghasilkan buah. Jadi mau tidak mau, ranting yang tinggal dengan pokoknya, dengan ya seperti ranting anggur yang pada pokok anggur itu pasti akan menghasilkan buah. Jadi nggak mungkin hasilnya buahnya itu berbeda, ya. Jadi kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita akan menghasilkan buah seperti Yesus juga. Ini yang dimaksud. Ayat ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting, menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku
tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, jadi itu buktinya kalau kita tinggal di dalam Yesus, maka kita akan menghasilkan juga hal-hal yang seperti Tuhan Yesus pernah lakukan. Jadi bukan hanya perbuatan terlihat dalam perbuatan kita, tetapi karakter kita juga, ya. Jadi karakter yang penuh kasih, kesabaran, kelemah lembutan, seperti yang tadi saya udah bilang itu ada di kitab Galatia. Dan juga di sini dibilang kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, ya, jadi tidak di dalam persekutuan dengan Dia, maka kehidupan kita akan kering. Karena kita tidak ada kontak, tidak ada hubungan, dan kita tidak mendapatkan seperti ranting yang tidak mendapatkan makanan yang dibutuhkannya untuk bisa kuat dan berbuah lebat. Ya, jadi perumpamaan ini, gambaran ini yang Tuhan Yesus berikan untuk kita, supaya kita mengerti bahwa tanpa hubungan yang erat, tanpa kita tinggal di dalam Dia, tidak ada kehidupan di dalam kita. Ya, jadi makin lama mungkin sepertinya kita terlihat hidup, tetapi secara jiwa kita, secara kerohanian, suatu saat kita akan menjadi kering dan akhirnya terbuang. Kehidupan kita jadi tidak ada artinya, ya. Jadi tidak ada tujuan, tidak ada visi lagi. Semakin lama kita akan menjadi semakin lemah. Dan kalau kehidupan kita rohani secara jiwa itu semakin melemah dan kering, akhirnya itu akan terlihat keluar, ya. Jadi orang-orang di sekitar kita pun tidak akan mendapatkan berkat yang seharusnya mengalir dari kehidupan kita. Ya, dan akhirnya makanya banyak orang yang merasa kehidupannya itu seperti tidak ada tujuan, merasa kering, merasa tidak bergairah, merasa kehidupan ini kok nggak ada artinya, ya. Karena apa? Karena tujuan kehidupan kita, arti kehidupan kita itu ada di dalam Yesus. Oke, dan dari situ Tuhan juga bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya, di ayat yang ke-7, dan firmanku, firman Yesus tinggal di dalam kita, mintalah apa saja yang kamu, ya, kita boleh meminta apa saja yang kita kehendaki, dan kita akan menerimanya. Ini janji Tuhan, ini janji Yesus, bahwa kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, minta apa aja yang kita mau, maka itu akan diberikan. Karena apa? Tuhan bilang begini, karena kalau kita ada persekutuan yang erat di dalam Yesus, maka kita akan mengerti kehendak-Nya. Kita nggak akan meminta hal-hal yang hanya untuk, bagaimana istilahnya, ya, meminta hal-hal yang untuk hanya memuaskan diri kita sendiri, untuk memuaskan keegoisan kita. Tapi kita akan mengerti kehendak Tuhan, dan kita akan meminta hal-hal yang juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kehendaknya itu pasti yang terbaik untuk kita, dan juga untuk sesama kita, untuk keluarga kita, anak-anak kita, untuk orang-orang yang kita kasihi. Ya, jadi apa yang kita minta itu karena sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pasti akan diberikan. Ya, itu yang dimaksud di ayat 7 ini. Dan maka dari situ di ayat 8 dibilang, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi terlihat bedanya antara orang-orang yang murid Yesus dengan yang tidak. Dari apa? Dari buah-buah yang terlihat di dalam kehidupannya. Dari tingkah lakunya, dari perbuatannya. Oke, sampai di sini dulu hari ini. Tuhan berkati harimu. Sampai berikutnya. Dadah.